Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan yang melibatkan Yazid Atamimi, sepupu aktris Tsania Marwa, kembali menjadi sorotan. Pihak korban mengaku merasa kecewa dan tidak puas dengan proses hukum yang dianggap tidak transparan. Salah satu alasan utama ketidakpuasan pihak korban adalah tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Menurut pihak korban, tuntutan tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan atas penderitaan yang mereka alami. Tidak hanya itu, pihak korban juga mengungkapkan bahwa mereka sempat menghadapi hambatan dalam mengikuti jalannya persidangan. Mereka mengklaim dilarang masuk ke ruang sidang pada beberapa kesempatan penting yang membuat mereka merasa proses hukum berjalan tidak adil. Merespon situasi ini, pihak korban mengambil langkah tegas dengan menunjuk kuasa hukum baru untuk mengawal kasus ini lebih jauh. Sepertinya kurang maksimal penanganannya, sehingga mereka menimbangkan informasi dan sangat susah untuk dihubungin lawyernya. Jadi ujungnya mereka mencabut kuasa dan memberikan kepada saya, cuma sudah terlanjur dikeluarkan tuntutan dari pihak kejaksaan menuntut 4 tahun dipotong masa tahanan. Sementara ancaman hukuman itu 12 tahun. Nah, ibu menyatakan sudah 3 kali jaksanya diganti karena diduga kurang transparan dengan pihak korban, malahan diduga lebih memihak kepada pihak terdakwa. Kenapa saya datang ke pengadilan? Karena ini ranahnya tinggal di hakim. Ya, Senin ini kasus sudah diputusin. Nah, hakimnya ada 3 orang. Ya, ibu maunya seperti apa, Bu? Maunya keadilan untuk anak saya. Hukumannya yang seberat-beratnya. Karena udah kecewa banget dengan pihak tersangka. Tidak dikasih masuk saya dengan hakim. Saya ikuti peraturannya. Terus jaksa, saya duduk di depan jaksa malah bergandengan tangan dengan pihak tersangka, PH-nya. Setelah itu saya tidak pernah dapat info apapun 13 kali sidang dari jaksa maupun hakim. Kemarin sempat saya bertahan di ruang sidang dengan hakim, saya diusir juga. Tuntutan pun dia dibawa kabur melalui pintu dalam yang tadi awal kita masuk. Sampai saya uber ke Kejaksaan Tangerang Kota, saya dihadang sama mobil jaksa itu. Dia langsung kabur itu jaksa. Jadi ibu merasa tidak kurang pas dengan tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan selama 4 tahun dipotong masa tahanan, sementara ancaman hukuman itu 12 tahun. Bukan ada minimal dan maksimalnya. Jadi ini memang ancaman hukuman itu 12 tahun. Jika memang seperti tadi kita cek di Humas, ada berkas yang dimasukin dengan alasan mau dinikahkan. Itu pernikahan hanyalah iming-iming dan janji belaka. Apabila Vina mau dinikahin oleh terdakwa, entah kapan-kapan harusnya sudah dinikahin. Tapi kan tidak terjadi juga sampai sekarang. Dan Vina juga sudah tidak bersedia untuk menikah dengan lelaki tersebut. Patut diketahui jika kasus ini bermula pada tahun 2024 ketika seorang wanita bernama Vina Syafira mengaku menjadi korban kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh tunangannya sendiri, Yazid Atamimi. Setelah melakukan aksi kejinya, Yazid dilaporkan kabur meninggalkan Vina begitu saja. Meskipun sebelumnya mereka telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan usai bertunangan. Yang membuat situasi ini semakin miris adalah dampak yang dialami korban. Selain meninggalkan luka fisik dan trauma mendalam, Vina juga mengungkapkan bahwa dirinya menderita penyakit menular akibat perlakuan Yazid. Fakta ini menambah berat penderitaan korban dan memicu empati sekaligus kemarahan publik. Kasus ini semakin menjadi sorotan ketika terungkap bahwa Yazid merupakan sepupu dari aktris terkenal Tsania Marwa.
Nama Sania ikut terseret ke dalam perbincangan publik akibat hubungan keluarga dengan Yazid. Mana klien saya telah mengalami kejadian kekerasan seksual dan pemeriksaan oleh tunangannya sendiri. Awalnya klien saya pernah bertunangan, kemudian dijanjikan mau menikah di bulan pertengahan tahun 2023, yaitu bulan Juni ya. Tetapi semua itu hanyalah omongan saja, bohong, tidak ada terrealisasinya. Kemudian klien kami mengalami hal-hal yang sangat terpukul di sini karena klien kami telah dilecehkan seperti itu. Pada waktu itu kejadiannya pencobaan untuk ke klien saya untuk melecehkan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama tidak terrealisasi, yang kedua baru terrealisasi. Ada juga dari klien saya menangkis, melawan, cuman kondisinya pada saat itu yang kedua kalinya itu dijanjikan untuk, karena saya ini calon suami kamu, seperti itu. Saya yang akan bertanggung jawab dan saya akan menikahi kamu. Akhirnya namanya perempuan, sekuat apapun untuk menahan dan melawan tetap aja, disitulah terjadi akhirnya. Jadi pertama kali itu pertunangan antar keluarga. Klien kami adalah orang Arab dan calonnya pun orang Arab. Mereka menggunakan adat, yaitu saling ta'aruf gitu. Kemudian bertunangan, tidak ada istilah pacar-pacaran, tidak ada. Jadi setelah itu berselang untuk menentukan jadwalnya pernikahan di tahun 2023, di perjalanan terjadilah kejadian itu yang memang sengaja dilakukan oleh tunangannya sendiri seperti itu. Awalnya dikenalin sama keluarga, lalu karena cocok, akhirnya lanjut lihat baik gitu sama dia masih keluarga sama artis, jadi aku nilainya baik nih. Ya udah aku bilang sama orang tua aku mau. Gitu. Akhirnya nggak lama setelah kenal 2 bulan langsung datang tunangan. Tadinya nanya mau diikat dulu apa mau langsung, aku mau diikat dulu. Ini klien saya, ini calon suaminya, ini neneknya, artis, inisial SM. Kamu sendiri pernah bertemu dengan SM itu artis? Nggak pernah. Tahu dari mana bahwa dia keponakannya? Dia doang cerita masih Ada sepupu, ucapan. masih ada apa sih dia ngucapin aku pas ulang tahun masih lagi waktu itu. Aku udah bilang jangan gitu kan, kita juga udah mau nikah gitu, ngapain gitu kan. Jadi dipaksa sama dia, ditarik paksa celana aku posisinya. Iya. Yang pertama kita nggak kesana, katanya neneknya takut sakit. Saya bicara sama ini, sama abangnya ini, nggak ada abangnya dia yang pertama. Ada pertemuan keluarga atau enggak? Nggak, dia nggak percaya katanya bahwa ini nih YA soleh banget katanya. Nggak percaya, mau neneknya mau panggilin Habib. Tapi saya nggak butuh Habib, butuh kejujuran anak ini. Anak ininya diumpetin ini berbulan-bulan ini, setahun lebih sampai detik ini. Kemarin di Polres juga sempat kita tanyakan polisi nggak nih, saya pengen temuin. Berbulan-bulan ini diumpetin di rumah ini, di Cibubur, rumah tantenya. Dia selama setahun nggak ada tanggung jawab, baru aku ngelapor karena lagi gitu sakit. Kita sempet cek ke puskesmas, ternyata ada robekan. Itu aku kaget, tapi robekannya nggak dalam. Akhirnya kata mama, yaudah lapor aja, udah datengin pas selesai kita ngecek ke puskesmas, datengin dulu mama. Katanya lapor aja, ya udah kita lapor.